Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nasrullah. Saya dari jurusan Manajemen Universitas Nusa Putra dari kelas MN20E. Di sini saya akan mencoba untuk memberikan tutorial uji analisis, uji T, uji F, juga uji R-square terhadap analisis regresi berganda menggunakan SPSS. Untuk datanya sendiri saya ambil di www.spssindonesia.com. Nah, datanya itu ada X1-nya motivasi, X2 minat, dan pengaruhnya terhadap Y prestasi. Baiklah, kita masukkan datanya terlebih dahulu ke dalam SPSS. Di sini kita klik variable view di bawah ini, lalu kita isi name X1, X2, dan Y. Selanjutnya pada kolom label kita akan isi X1 itu dengan motivasi sesuai dengan data yang ada, lalu X2 dengan minat, dan untuk Y nya yaitu prestasi. Baiklah, apabila sudah selesai kita langsung ke data view. Nah, di sini ada X1, X2, dan Y. Lalu kita langsung analisis regresi. Maaf. Kita pilih regresi lalu linear. Di sini kita pindahkan yang prestasi ke dependent dan untuk motivasi serta minat ke independent. Setelah itu klik OK. Maka hasilnya Oke teman-teman, saya mohon maaf di sini saya lupa untuk menginput data dari Excel-nya ke sini. Jadi saya ulang lagi untuk menginputan datanya. Nah, untuk selanjutnya kita klik data view dan kita input data yang berada di Excel tadi dengan cara di copy paste saja. Kita blok datanya, lalu Ctrl C dan kita ke SPSS lagi dan Ctrl V. Oke. Selanjutnya kita ke analyze yang ada di atas. Kita pilih regression atau regresi dan pilih linear. Nah, saya sudah masukkannya tadi. Jadi untuk prestasi kita ke dependent dan untuk motivasi dan minat kita ke independent. Lalu klik OK. Nah, untuk hasilnya sendiri sudah ada ya, ini. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan analisis uji T terlebih dahulu. Sebelumnya, perumusan hipotesisnya terdapat 3 hipotesis. Untuk H1 yaitu terdapat pengaruh X1 atau motivasi terhadap prestasi atau Y. H2 nya atau hipotesis kedua terdapat pengaruh dari minat atau X2 terhadap prestasi. Lalu hipotesis ketiga yaitu terdapat pengaruh motivasi dan juga minat secara simultan terhadap prestasi. Simultan di sini yaitu bersamaan. Tingkat kepercayaannya yaitu 95% atau A nya di sini yaitu 0,05. Baik, kita lakukan dasar pengambilan keputusan dari uji T nih. Jadi yang pertama, jika nilai signifikannya kurang dari 0,05 atau T hitung lebih dari T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Apabila jika nilai signifikannya lebih dari 0,05 atau T hitung kurang dari T tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Untuk rumus dari T tabel yaitu sama dengan T dalam kurung 2 itu 0,05 ya, tingkat kepercayaannya yang di atas dibagi 2, lalu N di sini yaitu jumlah sampelnya yang tadi ada 12, lalu K di sini yaitu jumlah variabel dari X yaitu ada 2 min 1. Nah, setelah dihitung yaitu hasilnya 2,262 untuk T tabel.
Selanjutnya yaitu uji F-nya, yaitu yang pertama jika nilai signifikannya kurang dari 0,05 atau F hitungnya lebih dari F tabel, maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan atau bersamaan terhadap variabel Y. Nah, yang kedua, jika nilai signifikannya lebih dari 0,05 atau F hitungnya kurang dari F tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X secara bersamaan terhadap variabel Y. Untuk rumus menghitung F tabelnya sendiri, yaitu F dalam kurung K seperti dijelaskan sebelumnya. K ini yaitu jumlah variabel X, yang dimana tadi ada 2, N jumlah sampelnya tadi 12. Ya, jika dihitung menjadi 4,10. Nah, kita lihat untuk pengujian hipotesis H1 dan H2 dengan uji T nih. Untuk hasilnya sendiri kita dapat melihatnya di SPSS juga sama ya. Jadi untuk hasil dari pengujian hipotesis pertama atau H1 diketahui nilai signifikan untuk pengaruh X1 terhadap Y itu sebesar 0,347 lebih dari 0,05 dan nilai T hitungnya itu 0,992 ya di sini kurang dari T tabel. Nah, T tabelnya itu 2,262 sehingga dapat kita simpulkan bahwa hipotesis pertama ini ditolak dan tidak terdapat pengaruh X1 terhadap Y. Selanjutnya untuk pengujian hipotesis kedua atau H2 ini diketahui nilai signifikan untuk pengaruh X2 terhadap Y itu sebesar 0, mohon maaf ini ada tipe ya, 0,007 yang dimana itu kurang dari 0,05 dan nilai T hitungnya itu 3,441 lebih dari T tabelnya yaitu 2,262 sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 ini diterima, yang berarti terdapat pengaruh X2 terhadap Y. Yang ini yang kita bulutin merah di sini ada nih. Oke, untuk selanjutnya uji F. Nah, pengujian hipotesis H3 dengan uji F itu hasilnya ada pada tabel ANOVA. Nah, di sini kita dapat lihat berdasarkan output yang terdapat pada ANOVA itu diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X1 dan X2 secara bersamaan terhadap Y adalah sebesar 0,000 yang dimana itu kan kurang dari 0,05 dan nilai F hitung di sini dan di SPSS ini kita dapat lihat 23,978 atau lebih dari F tabel. Yang jumlahnya itu yang tadi kan jumlahnya kita hitung 4,10 yang pakai rumus di atas, sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 ini diterima, yang berarti terdapat pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y. Selanjutnya yang terakhir yaitu uji R-square yang terdapat pada model summary pada di atas, terdapat pada tabel di atas ya, model summary. Nah, berdasarkan output pada model summary ini diketahui nilai R-square ini 0,842 nih. Hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel X1 dan X2 ini secara simultan terhadap variabel Y adalah sebesar 84,2%. Nah, begitu teman-teman bagaimana kita melakukan uji T, uji F dan juga uji R-square pada analisis regresi berganda menggunakan SPSS. Terima kasih sudah menonton videonya dan mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan ini kurang dapat dipahami atau kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.